guys, saya Willy. Kali ini kita akan membahas tentang sistem motorik, terutama tentang upper motor neuron dan juga tractus corticospinal. Mari kita mulai. Saya akan membahas tentang sistem motorik, tapi tidak semua sistem motorik secara umum. Saya akan membahas secara khusus tentang upper motor neuron dan tractus corticospinal. Selain itu, saya juga akan membahas tentang patologi yang terjadi pada upper motor neuron. Dia akan timbul gejala spastisitas. Saya akan jelaskan tentang patofisiologinya dan juga gejala klinisnya. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang lesi yang terjadi pada upper motor neuron. Sistem motorik itu sebenarnya sangat rumit dan terdiri dari banyak sekali struktur yang ada di otak. Tapi tidak semua akan dibahas di video kali ini. Video kali ini saya akan membahas tentang upper motor neuron dan juga tractus corticospinal. Nah, kalau kita lihat sistem motorik secara umum seperti ini, dia melibatkan beberapa banyak struktur, mulai dari korteks, medula spinalis, batang otak, talamus, ganglia basalis, dan juga cerebellum. Nah, semuanya ini memiliki koneksi masing-masing, dan koneksi ini sangat rumit untuk dijelaskan sekarang. Jadi, saya akan mengkhususkan diri untuk membahas tentang tractus corticospinal, atau dari korteks ke arah spinal. Dari arah korteks ke arah spinal. Nah, neuron-neuron yang ada di korteks ini disebut sebagai upper motor neuron. Dan neuron-neuron yang ada di spinal cord itu disebut sebagai lower motor neuron. Kalau kita lihat pada gambar di bawah ini, upper motor neuron ada di bagian korteks dan juga lower motor neuron ada di medula spinalis, bagian anterior. Upper motor neuron ini dia terletak di gyrus presentalis di depan sulcus centralis. Gyrus presentalis ini biasa juga disebut sebagai area Brodmann 4. Kalau kita lihat dari gambar di samping ini adalah Brodmann area 4-nya. Tapi dalam sistem motorik bukan hanya Brodmann area 4 yang berpengaruh. Di korteks juga ada area 4, area 6, area 8, dan juga bahkan korteks sensorik seperti 1, 2, 3. Dia memiliki peran langsung kepada sistem motorik. Nah, area 4 ini kalau misalnya kita potong dan kita lihat dari depan atau potongan aksialnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini merepresentasikan daerah-daerah yang dinervasi oleh bagian-bagian dari korteks presentralis. Pada gyrus ini, bagian medial dia akan menervasi bagian kaki, lalu ke daerah batang tubuh, tangan, dan juga kepala, dan lidah, dan juga yang terakhir adalah otot-otot untuk menelan. Kalau kita lihat di sini ada sesuatu yang tidak proporsional ya. Badannya itu kecil, sedangkan tangannya itu besar. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena otot-otot yang digunakan untuk mengatur jari tangan itu jauh lebih kompleks gerakannya dibandingkan pada batang tubuh. Gambar ini disebut sebagai homunculus yang dalam bahasa Latin artinya manusia kecil. Kalau kita lihat homunculus itu ada dua, ada homunculus motorik dan juga homunculus sensorik. Modelnya mirip, kaki di bagian medial dan juga di bagian lateral ada wajah dan juga penelanan dan juga lidah. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kita lihat dari genitalnya. Kalau ada genital, maka itu adalah sensorik. Dari korteks motorik ini, tempat adanya homunculus tadi, dia akan turun melewati struktur yang disebut sebagai corona radiata. Jadi bagian yang seperti menyebar ini namanya corona radiata. Lalu dia akan berkumpul di bagian posterior dari kapsula interna. Bagian yang seperti bumerang ini disebut kapsula interna. Jadi dari korteks, corona radiata, turun ke kapsula interna bagian posterior. Lalu dia akan turun melewati batang otak. Sampai di batang otak, dia akan bersilangan. Dia akan bersilangan di struktur namanya decussatio pyramidalis. Dari struktur ini, dia meneruskan diri sampai di bawah, dia akan menginervasi neuron selanjutnya yang ada di medula spinalis, atau disebut juga lower motor neuron. Jadi dari korteks sampai ke medula spinalis disebut sebagai corticospinal atau upper motor neuron atau tractus pyramidalis, dan yang di bawahnya ini disebut sebagai lower motor neuron. Tapi kalau kita lihat di gambar di sini, tidak semuanya itu bersilangan. Nah, yang bersilangan ini sebanyak 90%, dan yang tidak bersilangan itu hanya 10%. Yang bersilangan itu di daerah decussatio pyramidum, namanya adalah tractus corticospinal lateral, dan yang tidak bersilangan adalah di tractus corticospinal anterior. Nah, bedanya apa? Kalau tractus corticospinal lateral, dia menginervasi pada bagian anggota gerak. Sedangkan tractus corticospinal anterior, dia menginervasi batang tubuh. Jadi batang tubuh itu dia mendapatkan inervasi dari kontralateral dan juga dari unilateral. Kalau kita lihat dari gambar ini, tidak hanya tractus corticospinal saja yang melewati kapsula interna ini, tetapi ada juga traktus-traktus yang lain. Kalau dari korteks ke spinal disebut sebagai traktus corticospinal, maka traktus dari korteks ke nukleus di batang otak disebut sebagai traktus kortikonuklear yang ini. Atau disebut juga sebagai traktus kortikobulbar. Secara khusus kita lihat ada pada area 8. Nah, korteks pada area 8 ini dia mengatur gerakan otot-otot pada bola mata. Jadi dari korteks 8 dia masuk dan dia menervasi nukleus oculomotorius dan juga nukleus 6. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah gambar mengenai struktur-struktur yang berperan pada sistem motorik, mulai dari korteks, ganglia basalis, dan juga batang otak. Kalau kita sederhanakan,
Gambarnya seperti yang sebelah kiri ini. Yang kita bahas dalam video ini adalah tractus corticospinal upper motor neuron, yang ini. Nah, tractus corticospinal ini, dia mengatur tentang eksekusi gerak. Contohnya, korteks bagian tangan aktif, maka bagian tangan itu dia akan mengirim sinyal ke spinal cord untuk menggerakkan tangan. Nah, tetapi cuman untuk menginisiasi gerakannya saja. Sedangkan untuk tonusnya, untuk kecepatan gerak, dan kekuatan otot, semuanya diatur oleh sistem yang lain ini, yang disebut sebagai sistem ekstrapiramidal. Tergantung referensi, ada juga yang menyebut sistem ini sebagai non-piramidal. Tractus ini akan berinervasi langsung di lower motor neuron. Jadi kita lihat di sebelah kanan, ini tractus yang tadi dari tractus ekstrapiramidal atau tractus non-piramidal, dia akan turun, dia akan berinervasi langsung di nukleus lower motor neuronnya. Kita lihat hanya ada satu di sini dari corticospinal lateral, sedangkan hubungan-hubungan lainnya juga banyak, dari olivospinal, urborospinal, reticolospinal, dan banyak lagi. Jadi corticospinal itu dia hanya mengatur tentang eksekusi gerak, lalu yang lain akan mengatur tentang tonus, kekuatan, dan ketepatan dari gerakan-gerakan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang spastisitas, yaitu gejala klinis yang muncul ketika terjadi lesi pada upper motor neuron. Patogenesinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika terjadi lesi pada upper motor neuron, awalnya dia akan menjadi lemah atau menjadi flaksit pada fase akut. Ketika beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, ketika refleksnya itu membaik, maka refleksnya justru menjadi hiperaktif. Kenapa begitu? Karena salah satu fungsi dari upper motor neuron adalah untuk menginhibisi refleks tendon dalam ini, yang diperantarai oleh fusi motor sel atau gamma motor neuron. Jadi ketika gamma motor neuron ini terdisrupsi, maka akan terjadi hiperrefleks. Selanjutnya ketika gamma motor neuron ini tetap tidak terinervasi, maka yang akan terjadi adalah refleks secara permanen. Jadi dia akan menjadi jauh lebih sensitif. Dan selain itu juga terjadi peningkatan tonus dan juga hiperrefleksia. Jadi anggap saja ini seperti refleks yang selalu aktif. Dan gejala-gejala tadi akan meningkatkan tonus dan juga hiperrefleksia, yang disebut sebagai pyramidal tract sign. Contohnya, munculnya refleks Babinski atau klonus. Patofisiologi dari spastisitas ini masih belum terlalu dimengerti, tetapi dicurigai bahwa traktus aksesoris seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal itu memiliki peran penting dalam patofisiologi terjadinya spastisitas. Ini adalah tabel yang menjelaskan antara perbedaan lesi pada upper motor neuron dan juga lower motor neuron. Salah satu fungsi dari upper motor neuron adalah menginhibisi refleks. Nah, apa yang terjadi ketika tidak ada inhibisi refleks dari upper motor neuron? Maka akan terjadi hiperrefleksia. Nah, sekarang kita bayangkan, semua sinyal ini akan melewati lower motor neuron. Ketika lower motor neuronnya ini terdisrupsi, maka apa akan terjadi? Semua sinyal dari kornu anterior akan hilang. Sehingga yang terjadi pun apa? Kelemahan. Refleksnya ada? Tidak ada. Karena refleks dibentuk di medulla spinalis. Terjadi hipotonik. Dan yang paling khas itu adalah wasting atrophy. Sedangkan pada upper motor neuron dia hanya diffuse atrophy. Jadi dia hanya mengecil. Sedangkan lower motor neuron dia lebih kecil dan bisa mengakibatkan fasikulasi atau seperti kedutan pada lesi di lower motor neuron. Selain itu, pada upper motor neuron juga refleks-refleks lain itu hilang. Kalau pada lower motor neuron, refleksnya tidak hilang sama sekali. Refleks-refleks ini disebut sebagai refleks eksteroseptif atau refleks-refleks dari luar tubuh. Selanjutnya, gejala dari UMN itu adalah gerakannya yang melambat. Karena apa? Ya, karena regulasi ototnya itu tidak baik. Sedangkan pada lower motor neuron hilang sama sekali. Dan pada upper motor neuron biasanya lesinya itu lebih besar dari yang terdampak dibandingkan lower motor neuron. Selanjutnya saya akan membahas tentang lesi UMN di daerah-daerah tertentu. Contohnya, dia terkenanya di korteks. Kalau ditekan di korteks, maka yang akan terjadi adalah kelemahan sisi sebelah tubuh. Kenapa? Karena otak sebelah kiri menginervasi badan sebelah kanan. Karena di daerah korteks, maka gejala klinis yang terjadi tergantung di korteks sebelah mana yang kena. Kalau misalnya dikena di bagian medial, di bagian intermediate, maka kemungkinan gejala di tangan itu lebih berat daripada gejala di kaki. Dan kemungkinan terjadinya itu incomplete atau ototnya itu jarang sekali terjadi hemiplegi di sana. Kenapa? Karena masih ada traktus yang lain atau traktus non-piramidal yang masih dapat mempertahankan tonus dari otot-otot tersebut. Selanjutnya kita lihat, lesi pada neurologi itu ada dua jenis. Yang pertama lesi destruktif dan juga lesi iritatif. Kalau destruktif fungsinya menurun, sedangkan iritatif fungsinya meningkat. Nah, kalau terjadi lesi iritatif pada korteks, maka yang akan terjadi adalah kejang lokal atau disebut sebagai kejang Jacksonian. Selanjutnya, bagaimana jika lesinya terjadi pada kapsula interna? Kalau terjadi lesi pada kapsula interna, kita lihat di sini fiber yang dari arah kaki, arah tangan, dan juga arah wajah semuanya berkumpul di kapsula interna. Jadi ketika terjadi lesi di sini, maka akan terjadi hemiplegi kontralateral, ada kelumpuhan dari nervus 7 dan juga nervus 12.
Lalu kalau lesi pada kapsul interna ini biasanya lebih berat. Kenapa? Karena dia terkena traktus piramidal dan juga non-piramidal, karena jaraknya dekat. Kalau misalnya di cerebral cortex, biasanya itu hanya traktus piramidalnya saja. Untuk gejala klinis pada lesi pada kapsul interna itu sama. Awalnya flaksid dan dalam hitungan jam atau hari dia akan menjadi spastik. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika lesinya itu terjadi di pedunculus cerebral? Yang akan terjadi adalah, kalau kita lihat pedunculus cerebral itu di sini, di mesencephalon. Nah, yang akan terjadi sama, dia akan terjadi hemiparesis kontralateral. Tapi, karena ada nervus yang keluar dari pedunculus cerebral, yaitu nervus 3, maka akan terjadi kelumpuhan dari nervus 3, atau nervus oculomotorius. Nah, ketika terjadi dua gejala ini, akan timbul yang disebut sebagai sindrom Weber, atau medial Mendelian syndrome. Nah, sindrom Weber itu adalah traktus kortikospinal terganggu, jadi hemiplegi kontralateral, dan juga terjadi oculomotor palsy. Oculomotor palsy itu gejalanya akan seperti ini. Pasien tidak bisa melihat ke arah depan karena ototnya ini lumpuh. Nah, kalau kita lihat arahnya ke bawah karena apa? Karena ada nervus abducens yang menginervasi rectus lateral dan juga nervus cochlearis yang menginervasi superior obliquus. Sehingga posisi matanya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana jika lesi yang terjadi itu pada bagian pons? Yang pertama, tentu saja akan terjadi hemiparesis kontralateral, dan kalau lesinya luas, bisa terjadi quadriplegi. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian pons ini fibernya itu agak sedikit lebih longgar dibandingkan pada bagian mesencephalon. Sehingga apa yang akan terjadi? Biasanya tidak semua traktusnya itu terlibat. Atau bisa juga terlibat kalau lesinya cukup luas. Selanjutnya, yang unik adalah jarang terjadi keterlibatan dari nervus 7 dan juga nervus 12. Kenapa? Karena pada setinggi pons, nervus 7 itu sudah berbelok ke arah posterior. Ini nervus 7, nukleus nervus 7. Traktus piramida bagian depan, sedangkan nervus 7 berbelok ke arah belakang. Begitu juga dengan nervus 12, dia sudah berbelok ke arah posterior, sehingga biasanya tidak terkena. Justru yang sering terkena adalah nervus 6 dan juga nervus 5. Kenapa? Karena nervus abducens dan trigeminal itu keluar dari pons. Namun terkadang juga terjadi keadaan di mana lesi pada pons dapat mengakibatkan kelumpuhan dari nervus 7 yang disebut dengan Miller-Guebler syndrome. Jadi Miller-Guebler syndrome itu ada gangguan kortikospinal, ada gangguan nervus 6 dan juga gangguan nervus 7. Selanjutnya, bagaimana jika lesinya itu terjadi pada medulla oblongata atau pada bagian huruf E? Nah, kalau terjadi di bagian medulla oblongata, itu kan di bagian anterior. Bagian anterior itu biasanya ada struktur yang disebut dengan struktur piramidal. Dan hanya struktur piramidal saja di situ. Jadi kalau misalnya lesinya kecil, biasanya akan terjadi kelumpuhan kontralateral. Dan biasanya gejala yang terjadi pun biasanya paresis. Kenapa? Ya karena masih ada descending pathway yang lain yang masih baik, sehingga tidak sampai terjadi plegia. Selanjutnya, bagaimana jika lesinya itu terjadi di medulla spinalis? Yang jelas, yang pertama dia akan terjadi lesi ipsilateral. Kenapa? Karena dia sudah berbelok. Maka jika lesinya di kiri, dia akan terjadi gejala klinis di sebelah kiri juga. Jika lesinya setinggi cervical, maka yang akan terjadi adalah hemiplegi. Kalau dia luas, dia akan terjadi quadriplegi. Kalau dia lesinya setinggi torasik, maka dia akan terjadi monoplegi. Kenapa? Karena saraf-saraf yang menginervasi bagian ekstremitas superior itu sudah berbelok di cervical. Jadi tidak ada lagi di segmen toraks. Nah, tapi kalau lesinya cukup luas, maka dia akan terjadi paraplegi atau kedua kakinya itu lumpuh. Kita lihat, lesi paraplegi ini bukan hanya bisa terjadi pada spinal cord saja, tetapi dia juga bisa terjadi pada lesi setinggi korteks. Kita bayangkan, di sini ada struktur namanya falx cerebri. Nah, di falx cerebri ini, kalau misalnya ada tumor yang menekan di sini, kalau kita ingat, di homunculus, di daerah medial itu kan daerah yang menginervasi bagian kaki. Nah, berarti bagian kaki kiri dan kaki kanannya itu akan terkena. Nah, bagaimana cara membedakan paraplegi akibat lesi di cortex dan paraplegi di spinal cord? Yang pertama, kita lihat dari gejala klinisnya dulu. Kalau dia terkena di cortex, maka gejalanya itu adalah gejala upper motor neuron. Sedangkan kalau di spinal cord, dia adalah lower motor neuron. Selain itu, kita juga melihat gejala penyerta. Seperti, kalau misalnya terjadi tumor di otak, maka akan ada gejala-gejala yang menunjukkan tekanan intrakranial, seperti sakit kepala kronis. Dan kalau misalnya lesi di spinal cord, kita anamnesis, oh siapa tahu mungkin dia ada kecelakaan sebelumnya. Itu adalah cara membedakan paraplegi dari spinal cord dan paraplegi dari cortex. Yang terakhir, saya akan mereview kembali apa yang saya telah bahas di video ini. Yang pertama tentang sistem motorik. Jadi sistem motorik itu terjadi atas ekstrapiramidal dan juga piramidal. Piramidal itu traktus dari korteks ke medulla spinalis. Dan dari medulla spinalis itu adalah lower motor neuron yang melanjutkan diri kepada otot. Selanjutnya ada sistem ekstrapiramidalis. Nah, bedanya apa? Sistem piramidalis untuk menginisiasi gerak, sedangkan untuk tonusnya, kekuatan, dan ketepatan gerak itu diatur oleh sistem ekstrapiramidalis. Selanjutnya, jika terjadi lesi pada upper motor neuron, akan terjadi gejala spastisitas yang dibedakan dengan lesi pada lower motor neuron. Pada upper motor neuron terjadi hiperrefleksia karena terjadi inhibisi refleks,
ada hipertonus, dan juga hilang refleks dari eksteroseptif. Tapi dari motor neuron justru sebaliknya, dia hiporefleks, dia hipotonik, dan juga flaccid. Dan yang terakhir, untuk lesi-lesinya, itu tergantung di mana. Kalau misalnya dia setting ke cortex, dia hanya lebih sempit. Kalau dia kerja di kapsul interna, dia kena semuanya. Dan kalau dia cuma kena di medulla spinalis bagian torasik, dia cuma kena bagian bawah. Bisa terjadi monoplagi ataupun paraplegi. Sekian video dari saya tentang sistem motorik ini, dan semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.